Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 dengan saya sendiri Sakila Manangin dan adapun rekan kelompok saya yang bernama Farah Meswari Putri Makalalak. Kami akan memaparkan materi yang berjudul kewajiban penyediaan modal minimum. Baiklah, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu terkait dengan pengertian kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM. Jadi kewajiban penyediaan modal minimum atau KPMM adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko, kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, di samping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank seperti dana masyarakat, pinjaman atau utang, dan lain-lain. Kemudian perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum. Jadi komite menetapkan modal minimum yang harus dipelihara bank untuk menjaga kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Pertama kali ketentuan mengenai kecakupan modal minimum ditetapkan pada 1988 yang disebut dengan Basel I. Kemudian, sejalan dengan terjadinya berbagai krisis yang dalam skala besar, Basel Komite melakukan perbaikan berturut-turut disebut sebagai Basel 1,5 tahun 1996, Basel II tahun 2004, Basel 2,5 tahun 2010, dan Basel III pada tahun 2011. Kemudian Basel I ini memiliki tujuan utama, yaitu upaya menciptakan adanya metodologi standar untuk menghitung kebutuhan modal bank berdasarkan risiko yang dihadapi bank. Basel I ini hanya membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko kredit yang diasumsikan sudah cukup untuk menutup berbagai jenis risiko lainnya. Kemudian Basel 1,5 memperhitungkan exposure risiko pasar trading book dalam menentukan kebutuhan modal minimum. Kebutuhan modal untuk menutup posisi trading book dapat dihitung dengan menggunakan yang pertama modal standar, kedua modal internal, yaitu menggunakan pendekatan value at the risk atau FR. Kemudian Basel 2, modal untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan metode standar atau SA, metode internal rating based foundation atau IRBF, dan advanced IRBA. Dan Basel II ini memperkenalkan prinsip dua pilar. Yang pertama, pilar 1 mengatur mengenai kebutuhan penyediaan modal minimum untuk menutup risiko kredit, risiko pasar atau trading book, dan risiko operasional. Kemudian pilar 2 mengatur supervisor review process, yaitu mengenai kewajiban bank untuk mempunyai kemampuan menghitung sendiri profil risiko bank dan menyediakan modal untuk menutup risiko lain yang belum dicakup dalam pilar 1 seperti modal untuk menutup risiko suku bunga dalam backing book, risiko konsentrasi kredit, dan mengelola risiko lainnya yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh regulator atau pengawas bank. Kemudian Basel III mengatur 3 hal, yaitu perubahan peraturan permodalan, perubahan perhitungan ATMR khususnya pada exposure risiko pasar, dan ketentuan mengenai kewajiban bank mengelola risiko likuiditas dengan menyiapkan dana likuid dan dana stabil. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dengan judul pada bagian C dengan judul perhitungan kecakupan modal. Kebutuhan modal minimum untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan berdasarkan ketentuan regulator yang disebut dengan regulatory capital. Selain itu, modal juga dapat ditentukan oleh model yang dibuat sendiri oleh bank yang disebut dengan modal ekonomis atau economic capital. Regulator capital adalah perhitungan kebutuhan modal untuk menutup risiko sesuai formula yang diterapkan oleh regulator. Pada umumnya, regulator mengacu pada ketentuan
yang disusun oleh Basel Committee yang mengeluarkan ketentuan Basel II. Untuk resiko kredit, kebutuhan modal minimum untuk menutup risiko kredit dapat ditentukan dengan menggunakan 3 macam model, yaitu model standar, model internal rating Beset Foundation atau IRBF, dan model internal rating Beset Advance atau IRBA. Materi terakhir tentang perhitungan beban modal. Risiko pasar atau trending dan regulasi. Perhitungan risiko pasar dalam perhitungan KPPM dilakukan dengan menggunakan model standar atau standar model atau model internal atau internal model. Pendekatan dalam pengukuran modal yang diperlukan untuk menutup risiko pasar adalah seperti yang diatur dalam PBI nomor 5/23/PBI/2003, yaitu pendekatan metode standar yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2002 KPMM Bank Umum tanggal 12 Desember 2013. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Itulah pemaparan materi dari kami tentang kewajiban penyediaan modal minimum. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom komentar. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.